Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Selamat sore Ibu. wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang kepemimpinan di sekolah ini Bu ya. Siap. Langsung saja Bu, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Hajam kedua ini Bu? Dilema etika Iya. Mungkin dari beberapa pengalaman saya bekerja ya di instansi pendidikan, kita sering dihadapkan kepada bujuk moral atau yang namanya dilema etika. Dilema etika itu sebenarnya kalau kita bisa lihat mana situasi mana seseorang harus dihadapkan pada dua pilihan. Ya, dua pilihan yang mana semuanya memiliki mana yang harus didahulukan. Sebenarnya dilema etika dalam bahasa saya ya, dilema etika, sehingga kita sangat sulit untuk memutuskan pilihan mana yang seharusnya. Kadang kita dalam memutuskan sesuatu itu memperhatikan apakah keputusan itu untuk kebaikan orang banyak atau untuk individu. Kadang kita juga dalam mencari keputusan itu juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral atau aturan-aturan yang harus kita dihadapkan. Dan kadang juga kita tidak mengkiri bahwa dalam memutuskan sesuatu itu melakukan apakah sesuai dengan harapan kita atau orang banyak. Nah itu lupa tuh, seperti itu tuh. Dalam dilema ini biasanya saya ini kalau melihat apakah itu termasuk dilema etika atau tidak, kita lihat dulu. Nah, dilihat dulu permasalahannya, permasalahan apa, kita gali masalahnya. Kemudian sama siapa tuh pihak yang terlibat. Kemudian kita kumpulkan data-data yang relevan terhadap kasus tersebut. Ya. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, jadi sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi di sini dihadapkan dalam kasus yang istilahnya sama benar gitu. Istilahnya bagaimana Ibu menjalankannya atau mengambil keputusannya? Nah, dalam hal ini kita mengambil keputusan itu tidak bisa terburu-buru ya, tidak terburu-buru. Intinya tadi dalam mengambil keputusan kita harus yang pertama langkah itu kita lihat dulu seberapa besar permasalahan tersebut. Kemudian kita bermusyawarah, dimusyawarahkan dulu, kita bicarakan dulu tuh apa masalah apa sih dan sebenarnya akar masalahnya apa. Kemudian kalau kita biasanya yang Ibu lakukan biasanya itu mengajak teman-teman untuk bermusyawarah, bisa teman bersama guru, bisa komite atau bisa pimpinan yang lainnya, atau bisa juga orang yang dianggap dituakan seperti pengawas kan gitu. Lalu kita bisa memutuskan apa yang akan dilakukan. Nah, seperti itu Pak. Nah, gitu langkah-langkahnya juga tuh sama. Ya, langkah-langkahnya tadi ya. Jadi kita bisa bermusyawarah dengan rekan guru maupun yang dituakan sebagai pengawas Bu ya. Iya, betul. Nah, kemudian hal-hal apa saja
yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Nah tadi dilema, karena dilema itu bahasanya dilema itu ya. Yang mana dilema itu kadang membuat kita bingung ya, untuk memberikan keputusan itu bingung. Maka tantangan yang paling berat itu menurut saya itu adalah di mana kita harus mengedepankan yang satu emosi kita, kemudian aturan yang harus kita ambil yang mana, dan yang ketiga itu untuk kebutuhan bersama. Maka itu dalam keputusan ini kita akan memberikan keputusan itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, sehingga apa yang kita putuskan itu membuat aman, nyaman, dan semuanya bisa terselesaikan. Ya. Kemudian apakah Ibu memiliki atau memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Ya. Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Lalu kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan dalam pengambilan keputusan ini? Tergantung besar atau kecilnya permasalahan kasus tersebut. Kalau kasus itu dianggap urgent, misalkan tidak terlalu besar, maka saat itu juga diselesaikan. Tetapi kalau misalkan keputusan itu membutuhkan waktu atau pemikiran yang lebih matang, maka dijadwalkan di kemudian hari. Tapi tidak berlama-lama, karena kita kalau berlama-lama masalah itu berlarut-larut akan atau jadi masalah yang besar. Nah seperti itu. Maka kalau misalkan kita ada jadwalnya kapan nih memanggil seseorang atau misalkan menyelesaikan masalah tersebut di waktu yang tidak terlalu lama, seperti itu kamu. Kalau ini kan waktunya kan tadi kan secepatnya, ya. Dalam artian secepatnya itu apakah 2 hari, 1 minggu, atau 1 bulan gitu? Kalau secepatnya, kalau yang tadi urgent langsung, nah, pada hari itu juga kita panggil, tanya permasalahannya, kenapa. Kemudian setelah itu kita secara kekeluargaan, secara musyawarah dari hati ke hati, sebenarnya apa sih menjadi permasalahannya. Nah setelah itu baru kita bawa ke taman, bagaimana pendapatnya nih, cari pendapat atau kelebihan ini. Nah kemudian barulah kita putuskan. Saya sebagai yang bisa dituakan memberikan keputusan yang benar-benar bisa kita merugikan orang lain. Nah kalaupun yang agak lama, misalkan waktu itu tidak terlalu lama Pak, paling 2 atau 3 hari, paling lama seminggu. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu kita akan masalahnya, kemudian kita tanyakan dulu. Setelah itu setelah kita tanyakan pada orang yang bersangkutan, kita tanyakan kepada orang lain apakah betul seperti ini. Kemudian atau bisa berkolaborasi dengan teman-teman, juga bisa berkolaborasi. Oh ini tanyakan, oh si ini bagaimana, si ini bagaimana. Nah itu baru memberikan keputusan yang membuat sama tadi itu kita merugikan orang lain. Nah setelah itu juga sama, yang satu lagi setelah kita panggil tersebut, orang tersebut atau kasus tersebut kita selesaikan, kita sama dari hati ke hati musyawarah, tapi sesuai pembinaan lah, memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan dilema etika dalam kasus dilema tadi. Intinya musyawarah baik-baik dari hati ke hati, baru memutuskan yang tidak merugikan orang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Karena kita makhluk sosial, manusia tidak pernah pastinya membutuhkan orang lain.
belum tentu apa yang akan kita berikan itu menurut kita betul, belum tentu untuk orang lain. Karena faktor yang selama ini saya membantu saya, pengalaman ini saya sering berkonsultasi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di pengalaman seperti bisa pengawas yang lebih tua saya, kemudian kita seperti pengawas, kemudian ada maaf-maaf kepala sekolah yang lebih senior. Nah, itu yang bisa membuat saya bisa intinya nanti tetap kembalikan kepada diri saya sendiri, apa yang akan diberikan, keputusan apa yang akan diberikan. Baik, jadi kita bisa sharing pada pengawas ataupun kepala sekolah yang lebih senior, tapi nanti muaranya kita sendiri yang memutuskan. Baik, pertanyaan terakhir bagi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang saya bisa petik dari kasus dilema etika ini adalah bahwa saya harus bisa memilah atau mencari akar permasalahan dari suatu masalah dan menyelesaikan atau mencari solusinya yang terbaik yang harus dilakukan. Itu yang saya bisa petik. Jadi masalah itu kita bisa belajar dari masalah tersebut, akar masalahnya apa, kemudian solusinya apa yang harus kita berikan. Itu Pak Terus mudah-mudahan ya apa yang ibu sampaikan itu bisa bermanfaat dan berguna kan semuanya. Intinya manusia semuanya pernah yang namanya dilema etika. Tapi kita harus bagaimana memberikan keputusan yang terbaik untuk kebaikan bersama. Ya, baik. Terima kasih Bu Haji atas wawancara yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan wawancara ini dapat membuka wawasan saya dan bisa nanti menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sehat ya? Alhamdulillah. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya datang ke SDN Curug 5 ini ingin mengadakan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah SDN Curug 5 itu kan Bu Indrawati. Jadi di sini saya akan sedikit melakukan wawancara untuk menyelesaikan tugas CGP saya. Ya, insya Allah ya kamu, mudah-mudahan ibu bisa membantu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kamu. Ya, kita coba selesaikan bareng-bareng ya. Apa yang bisa ibu bantu? Ya, langsung saja Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di SDN Curug 5? Mengidentifikasi terkait dengan permasalahan yang menyangkut dilema etika ya, Buntan. Ya. Yang jelas kamu sebelum kita menentukan satu kebijakan dan hal ini ibu ya sebagai pimpinan di SDN Curug 5, kita analisa dulu terhadap permasalahan tersebut. Ya, intinya permasalahan tersebut itu menyangkut sasarannya siapa. Ya, kemudian juga pastinya dong kita sudah ketahui bahwa asal muasal permasalahan itu disampaikan ke ibu oleh siapa, tujuannya apa. Nah, yang utamanya kita analisa dulu maksud tujuan itu permasalahan itu karena apa ya, latar belakangnya apa sampai dengan efeknya seperti apa. Nah, dari situlah baru nanti kita analisa duduk soal sebenarnya dengan tentunya kita mengedepankan satu ya ajas objektivitas ya. Setelah objektivitas kita harus juga mengetahui latar belakang terhadap dilema etika
etika tersebut yang menyangkut pada kepentingan individu kah, kelompok kah, atau memang gitu yang mendatangkan satu manfaat buat sekolah. Nah dari situ harus kebijakan kita untuk itu terus nanti melakukan satu pendekatan-pendekatan yang pada akhirnya ada satu keputusan dari dilema yang ibu alami begitu. Ya kurang lebih gitu. Ya, baik. Jadi pada saat mengidentifikasi kasus-kasus ini berarti kan ibu tadi analisis permasalahan dulu, ya kan, latar belakangnya apa, dan kita pun menggunakan ajas objektivitas begitu Bu ya. Betul. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu gimana ini? Pertanyaan susah ya Pak Nah, ya. iya. Pertanyaan mudah, tapi dalam hal kita melaksanakannya, apalagi nanti memutuskan satu masalah dengan dasarnya sama-sama benar, sama-sama ingin diputuskan secara objektivitas ya. Ya. Oke, nah sebelum keputusan itu ibu lakukan, ya yang pasti yang biasa ibu lakukan itu kita meruntut dulu pada peraturan-peraturan secara kedinasan yang berlaku. Ya pasti kamu tahu ya, kedinasan itu kita tahu dari kementerian. Artinya kita lihat dulu nih payung hukumnya terhadap permasalahan tersebut. Pasti kan sekalipun itu masalah etika, masalah moral, pasti ada payung hukum yang menaungi. Nanti pas sudah payung hukum kita jadikan pegangan landasan kita, barulah kita akan menentukan. Nah di sini nih biasanya peran seorang pemimpin yang bisa bersikap adil dan juga mendatangkan kenyamanan banyak orang. Ya, artinya diperlukan satu sikap kebijaksanaan seorang pimpinan. Nah dasar ibu menentukan kebijaksanaan itu, yang pertama ibu lihat kasus tersebut lebih bermaslahat secara orang banyak mana, antara tadinya sama-sama benar, sama-sama ingin dijadikan sebagai rujukan untuk kita putuskan. Nah, maka ibu lihat dulu kemaslahatan itu lebih cenderung hanya sepihak-pihak tertentu, pribadi-pribadi tertentu, atau memang untuk warga sekolah. Nah disinilah keberanian, dan juga keberanian dalam artian ini ya, kita bersikap satu objektif, kemaslahatan, dan tentunya ya saling legowo untuk bisa menerima apapun keputusan yang sudah diputuskan oleh sekolah, tentunya dengan komunikasi dan koordinasi. Jadi nanti jangan sampai ada pihak merasa kok saya nggak diapresiasi, kok saya nggak diakomodir dan sebagainya. Kurang lebih begitu. Ya baik. Jadi pertama lihat dulu aturannya Bu ya, kemudian diperlukan kebijaksanaan, kemudian lihat kemaslahatan untuk orang banyak gitu kan. Jangan sampai hanya mementingkan golongan aja gitu ya. Kurang lebihnya. Baik. Pertanyaan yang ketiga Bu Iin, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya. Nah prosedur itu merupakan langkah ibu ya dalam mensikapi satu permasalahan itu, di mana kita harus bisa memutuskan. Yang utama, ibu akan memanggil pihak-pihak yang terkait dari permasalahan tersebut. Kita panggil. Lalu yang kedua, kita saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Ya, artinya satu sama lain itu ada keterbukaan, ada saling kolaborasi, sehingga masing-masing bisa mengetahui maksud tujuannya. Karena ibu yakinin semua itu memiliki maksud tujuan yang sama, hanya mungkin caranya beda-beda. Nah, di cara-cara inilah yang kita sikapi, mana cara-cara yang efektif, efisien, dan tentunya tujuan kita bersama tercapai, mendatangkan kebermanfaatan untuk seluruh warga sekolah. Nah, jadi itu intinya, ada kita duduk bareng, lalu ada komunikasi, ada koordinasi, dan tentunya ya dari awal kita sudah dikondisikan untuk yuk kita duduk bareng untuk kita mencapai suatu tujuan yang sama-sama kita bisa hadapi, nikmati, dan rasakan. Ya, baik. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya, Pak Epi. Yang utamanya Pak Mus ya,
kejernihan kita itu dalam artian ibu sebagai pembina dan tentunya warga sekolah, entah itu ke guru, peserta didik atau orang tua. Ketika kita jernih membangun suatu permasalahan, berarti muara kita adalah kita mencari solusi dari permasalahan tersebut, bukan untuk mendapatkan menang kalah, pro kontra, tapi lebih kepada yang efektif. Nah, yang cara yang diefektifkan ya udah kita coba menyamakan persepsi dulu, ya, menyamakan persepsi ini seperti apa dulu soalnya sampai dengan pencapaiannya, sampai dengan nanti kita rasakan solusi dari permasalahan tersebut yang bisa kita rasakan kebermanfaatannya. Yang penting intinya sih terposliro ya, kalau dalam bahasa Jawa ya, terposliro untuk bisa saling menghormati, menyayangi, serta menghargai satu sama lain. Kalau itu sudah kita pahami bersama, insya Allah deh, ya nggak ada menang kalah, nggak ada merasa di anak tirikan atau apa. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bu In, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan. Ya, nah ini kalau bicara tantangan seru ya, karena kita tidak, tantangan ini lebih pada gini Pak Mas, bukan pada satu permasalahannya ya, tapi ketika kita menghadapi pada individu-individu ya, dimana ketika tadi awal Ibu sampaikan, Ibu berupaya untuk objektivitas, tapi dibalik itu kita tidak memungkiri salah satu sifat manusia memiliki karakter untuk satu bertahan hidup, bertahan argumentasi ya, sehingga apa yang menjadi argumennya itu yang diharapkan kan ada pembenaran dari sekitarnya. Nah, yang kita itu ketika ada berseberangan dalam hal memandang suatu permasalahan, sehingga apa yang menjadi keputusan sekolah atau keputusan itu belum bisa diterima saat itu, nah itu gimana caranya bisa satu yang meredam hati, meredam emosi, sampai pada titik juga meredam perasaan. Karena kalau rasa itu sudah tidak pada tempatnya, nah itu lebih kepada itu aja, meredam. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu In, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang dijalankan? Oke, ya, jadwal dengan prosedur ya. Nah gini, kalau dalam hal berkait dengan agenda sekolah itu ya, pada agenda seorang kepala sekolah itu kan pastinya seorang kepala sekolah itu memiliki agenda yang rutin ya, dan juga ada agenda yang insidentil. Nah, agenda rutin itu biasanya kami lakukan dalam bentuk rapat bulanan, rapat dinas bulanan atau rapat-rapat kegiatan. Nah, dari situ kita akan bisa melihat seberapa sih menyelaraskan visi misi, menyelaraskan persepsi di antara rekan-rekan guru. Nah, kalau dari situ muncul, Ibu juga lihat dulu apakah langsung Ibu selesaikan atau tidak, tergantung juga. Artinya kalau memang ini krusial dan harus segera diselesaikan, yaitu kita selesaikan. Tapi kalau nanti masih bisa, nanti yang terpenting Pak Mus, juga nanti sebagai pembelajaran untuk Pak Mus ya, juga belajar dari situ. Ketika kita menghadapi satu persoalan, apalagi itu menyangkut kepada beberapa orang atau kepentingan ya, yang utama kita harus tenang dulu, tenang dan bersikap bijak, bersikap objektivitas, walaupun mungkin kepala kita sudah rada bagaimana. Nah dari situlah kita juga berusaha untuk tidak terlalu membawa persoalan yang kita rasakan dari orang tersebut tuh yang membuat kita snap ya, dan artian tetap tenang, lalu ya sabar untuk bisa mensikapinya. Nah terkait dengan program itu tadi bilang ya, ada rapat dinas bulanan, ada rapat dinas tribulan ya, atau per semester lah gitu ya. Tapi kalau kadang ada satu kejadian atau suatu dilema etika yang on the spot ya, Ibu pasti harus bisa menyelesaikan yang memang sesuai dengan keadaan kita.
Iya. Yang penting tenang, sabar, dan selesai masalah. Iya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Iin, adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, pastinya bagus ya. Pastinya kalau ibu sih ya, prinsip ibu ketika ibu memutuskan suatu perkara atau suatu hal, orientasi kita adalah untuk kebermanfaatan, kepentingan warga sekolah, entah itu guru-guru, peserta didik, bahkan juga orang tua, bahkan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Nah, di sini perlu yang ibu pahami ya, seorang pemimpin itu ketika akan memberikan suatu keputusan kan perlu satu data-data nih, data-data, masukan, saran. Artinya bukan berarti kita tidak berani mengambil keputusan, tapi itu ketika ada masukan, saran, dan itu ibu lakukan memang ibu butuh ya. Entah pada guru-guru yang ibu anggap senior, guru-guru yang bisa memang menyeimbangkan satu sama lain di antara rekan-rekannya, itu ibu jadikan sebagai rekan sejawat untuk tukar pikiran, untuk masukan saran, sehingga paling tidak ada satu permasalahan yang sebenarnya kita nggak tahu secara mata telinga kita tuh nggak mengetahui itu, tapi ketika kita ngajak bicara, ajak saran, ya itu akan muncul. Oh ternyata di belakang kita dalam artian yang kita dekatkan ada ABCD. Nah ABCD inilah yang akan kita jadikan variabel untuk menentukan suatu kebijakan. Ya biasa tuh ibu meminta bantuan guru-guru, gitu ya, atau kalau memang minta ke orang tua ya, ibu akan panggil, kalau ada begini gimana ya, mah dan sebagainya. Dari situlah menjadi pertimbangan-pertimbangan kita untuk pada akhirnya mudah-mudahan keputusan dilema etika itu bisa bermanfaat bagi warga sekolah secara umum. Ya, kalau ini kan ibu tadi rekan guru ya sama wali murid juga bisa dilibatkan. Betul. Apakah ibu sebelumnya itu udah pernah misalkan minta istilahnya saran terhadap pengawas atau dari dinas pendidikan gitu? Apakah ibu pernah gitu selain dari rekan guru dan wali murid ini? Iya. Oh kalau Pak Mus katakan itu pernah, itu bukan hanya pernah, harus. Berarti harus. Ada pengawas juga. Iya, jadi maksud ibu tadi ketika di awal itu ibu dalam hal memandang kasus intern dulu. Intern, kita tahu dulu kan dulu soalnya, setelah tahu, nah kita akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat dan hal ini pengawas pembina. Ya, karena biar bagaimanapun beliau itulah yang mendapatkan wewenang dan mendapatkan tupoksi untuk membina SD-SD di sekolah, salah satunya kami lah gitu. Pas pada situ setelah ibu tahulah secara gamblang apa itu masalah dan sebagainya, sampai di mana kita menyelesaikannya, mentok di mana sampai akhirnya udah clear dan selesai, itu tetap ada satu pelaporan ya, karena biar dari situlah ibaratnya kewenangan dan kebijakan dinas pendidikan terkait ada di pengawas pembina. Baik. Kalau pertanyaan terakhir Bu Iin ya, dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Hikmahnya ya dari itu. Hikmahnya yang jelas, Pak Mus, jujur kalau bagi ibu pribadi, ibu bertambah rasa sabar. Kedua, kita dituntut untuk berinovasi, mencari berbagai macam alternatif solusi yang kita rasakan tuh bisa memberikan dampak manfaat dan memberikan rasa kepuasan. Walaupun tidak semua pihak bisa kita akomodir ya, tapi paling tidak dari situ kita bisa mempelajari karakter-karakter seseorang, karakter-karakter manusia secara umum. Nah ya ibarat kata kita nggak mau dikecewakan, disakiti gitu ya, atau kita ingin dibahagiakan, disenangkan. Nah bagaimana itu bisa kita dapatkan? Satu. Yang kedua utamanya adalah kalau kita bicara sosiologi ya, belajar sosiologi itu relasi antar manusia. Nah ini kan
di 5 etika itu beda dengan pelajaran matematika Pak Mus ya. Iya. 2 ditambah 2 udah jelas, Iya. 4, mau 1 tambah 3 4, mau 2 1 tambah berapa gitu kan. Iya. Kalau di 5 etika itu yang gimana sih supaya tetap terjaga sisi perasaan manusia, tapi kita tetap harus mengedepankan objektivitas, keadilan, dan tentunya kebermanfaatan untuk banyak pihak. Iya. Sih. Baik. Terima kasih Bu Iin atas wawancaranya, sudah bersedia menjadi narasumber. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan dari diskusi atau wawancara ini banyak ilmu yang saya dapatkan. Gitu. Sekian dari saya Bu Iin. Boleh sedikit kasih statement boleh. Pak Mus ya. Boleh Bu Iin, silakan. Pak Mus, Ibu mengucapkan terima kasih ya, Ya. diberikan kepercayaan oleh Pak Mus untuk Siap. bisa menjadi teman diskusi Ya. dalam Pak Mus menyelesaikan pendidikannya di guru penggerak. Itu nggak mau pakai calon ya. Ya. Insya Allah di guru penggerak angkatan 8 di modul 3.1 ya, itu kan insya Allah menjelang finish Ya. ya, dan diharapkan Pak Mus terus sehat, Amin. kemudian bisa mengikuti semua perjalanan ini dengan dinikmati, ujungnya adalah bahagia, Ya. dan pada akhirnya Pak Mus yang sudah tergerak untuk ikut guru penggerak bisa bergerak terus dan tentunya bisa menggerakkan komunitas belajar, komunitas warga sekolah yang ada di sekitar Pak Mus. Nanti Ibu juga berharap Curug Lima juga dapat penggerakan dari Pak Mus. Ya, Dan amin. sukses dan berhasil. Ya, amin. Terima kasih Bu Iin. Sama-sama, Pak Adit ya, iya. sukses. Terima kasih semuanya. Salam buat rekan-rekan CGP Iya, amin. Angkatan 8. Ya, sekian dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Iin.